Bismillahirrahmanirrahim. Wa salli wa sallim ala habibina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam ma ba'du. Kajian siang ini halaman 291 tentang fi wujuhi mukhatabati. Jadi ikutnya an-naul khati wal khamsun. Jadi bab di sini menerangkan cara Allah memberi khitab atau membuat apa? Khitab. Khitab itu satu perintah. Ada sekian cara yang dilakukan Allah. Disebut fi wujuhi mukhatabatihi ta'ala. Jadi ini kan mau tidak mau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi problemnya yang punya kasus itu umatnya. Tapi Allah kan nggak mungkin ngendikan langsung sama umatnya. Mau tidak mau harus lewat Kanjeng Nabi. Misalnya perceraian Nabi apa pada umatnya? Pada umatnya. Tapi yang menerima wahyu itu Nabi apa umatnya? Nabi. Maka nanti ini pertama ya ayyuhan nabiyyu wahai Nabi. Tapi terusannya unik. Idza talaqtumun nisa, jika kalian menceraikan istri kamu. Karena mau tidak mau yang dikhitob itu Nabi. Kasus itu umat. Utang yang gitu, Nabi itu tukang utang apa tidak? Kan tidak. Tapi umatnya sering utang. Kadang sampai mati ya ninggal utang. Mau tidak mau harus dijelaskan. Ayatum bidainin ila ajalim musamman faktub. Sehingga dalam teori ulumul Quran disebut khitabun lin nabiyyi khitabun li ummati. Menghitopi Nabi dalam hal-hal yang sifatnya kasuistik itu sebetulnya hakikatnya khitab kepada umatnya. Tapi mau tidak mau komunikasinya Allah tentu kepada nabinya. Tapi yang punya kasus itu umatnya, kayak kasus tolak, kasus utang piutang. Sehingga ini perlu diketahui supaya orang itu nggak ngira bahwa itu tentang Nabi. Misalnya idza talaqtumun nisaa fatallikuhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Itu bukan Nabi mengalami tolak, tapi siapa? Umatnya. Begitu juga utang piutang dan seterusnya. Sehingga ada khitab itu ada tiga. Khitabun lin nabi wal murad ya an nabi. Allah ngendikan kepada Nabi, yang dimaksud ya memang Nabi. Dua, Allah ngendikan kepada Nabi tapi yang dimaksud umatnya. Ketiga, Allah ngendikan kepada Nabi yang dimaksud Nabi plus umatnya. Berarti ada tiga. Dan sebenarnya itu oleh ulama harus dipelajari. Karena kalau nggak dipelajari, nanti itu ada beberapa hal yang paradok. Paradok itu tadodi. Misalnya begini, saya beri contoh ya tadi. Nabi itu berkali-kali ngendikan abghadul halal ila wa at-tolak. Sesuatu halal yang paling dibenci Allah itu tolak. Yaitu umatnya itu nikah itu bisa iya bisa tidak. Karena ya perilakunya umat itu kan nggak jelas. Kalau dalam guyonan kiai ya kadang umat Islam, kadang Islam yang kumat. Jadi potensinya ya dua itu, kadang umat Islam, kadang Islam yang kumat. Jadi ya potensinya itu. Sehingga dalam tradisi ulama kalau akad nikah itu fair secara ilmu. Ya harus kita dengar, sangat-sangat gak simpatik. Kalau kamu dinikahkan kiai itu biasanya gimana? Uzawi juga alama amarakawahu bihi min imsakim bima'ruf au tasrihim. Itu kalau diterjemah itu maknanya itu kahnya cerai ya. Cerai. Barokahnya orang tidak tahu bahasa Arab itu ya amin amin. Padahal itu kalimat itu sebenarnya agak kacau karena pertama nikah sudah uzawi juga alama amarakawahu bihi. Saya kawinkan kamu sesuai panduan yang diperintahkan Allah. Panduannya orang nikah itu hanya dua tadi. Min imsakim bima'ruf, kalau baik ya terus. Au tasrihim bi ihsan, kalau tidak baik ya cerai. Hadirin bilang amin amin terus ya sudah, terus qabil tu nikah wa taswija itu. Tapi itu ilmu. Islam itu agama yang pro ilmu. Jadi cocok tidak cocok. Kalau Muhammad kamu harus menerangkan Islam itu begini-begini. Tapi kalau mereka menolak ajaran kamu, jadi potensi nerima ya dibicarakan, potensi menolak ya dibicarakan. Nah, makanya ini supaya barokah ya dapat barokahnya ulama dulu saya baca ya. Qala Ibnul Qayyim itu muridnya Ibnu Taimiyah.
ta'ammal khitab al-Qur'an tajid malikan lahu al-mulku kulluh walahu alhamdu kulluh azimmatul umuri kulliha biyadih wa masdaruha minhu wa mawriduha ilaihi mustawiyan alal arsy la takhfa alaihi khafiyah min aqtari mamlakatihi aliman bima fi nufusi abidihi muttali'an ala asrarihim wa ala niyatihim munfaridun bitadbiril malakah yasma'u wa yu'ti wa yamna wa yukrim. Jadi begini maksudnya, khitab itu otoritas dari minal a'la ilal adna, dari yang lebih kuat, yang tidak sah memberi khitab, memberi perintah. Karena kita sendiri tidak berstatus khalik, pencipta. Jadi misalnya gini, saya janji sama sampean besok datang ke saya, kamu tak kasih uang. Besok saja saya tidak mesti hidup. Jadi janji itu sudah salah, besok saja saya tidak mesti hidup. Kalaupun hidup bisa saja uang saya terbakar atau dicuri orang. Maka di sini dibutuhkan otoritas khitab harus diberikan zat yang punya otoritas penuh, yaitu zat yang nggak akan mati, yang nggak akan lumpuh, yang nggak akan mengalami satu gangguan sosial. Sebab itu dalam pandangan ulama tafsir itu punya akibat, saya ulang lagi, punya akibat bahwa hanya Allah yang berhak memberi apa? Khitab. Sehingga saking kerennya Allah itu bisa khitabun lil ma'dum. Ini di sini nanti ada contohnya. Sesuatu yang enggak ada kemudian Allah bilang kun menjadi ada. Sehingga Allah itu enggak bisa dibantah, enggak bisa ditentang karena bisa apa saja. Karena asbabul qudrah adalah al-khalqu. Kalau dalam ilmu tafsir, kalau sampean dalam ilmu manusia kan gini, sebabnya melihat itu mata. Kalau dalam ilmu tafsir enggak, yang bisa menjadikan Anda melihat itu menciptakan. Saya lagi ya, jadi kalau dalam ilmu tafsir asbabur ru'yah itu al-khalqu bukan al-basar. Kalau kamu melihat karena mata berarti setelah jauh tidak bisa melihat, atau setelah tertutupi tidak bisa melihat. Tapi kalau kamu mengetahuinya karena menciptakan, maka kapan saja bisa melihat. Misalnya gini, saya punya emas 1 gram, kecil sekali 1 gram. Saya tanam di dalam Monas, kedalamannya 1 meter. Mbok saya sudah di Jogja, saya tetap tahu bahwa di Monas kedalaman 1 meter ada emas 1 gram. Kenapa? Karena saya yang menciptakan, yang mengatur itu semua. Sehingga setelah saya di Jogja, setelah saya di mana-mana tahu bahwa di Monas itu ada emas 1 gram dalam kedalaman 1 meter. Sehingga Allah ketika mengatakan saya ini zat yang super tahu, itu kata Allah gimana? Ala ya'lamu man khalaqo. Ala ya'lamu ana ta ora ngerti sapa man wong zat khalaqo kang gawe sapa man. Masa orang yang menciptakan kemudian tidak tahu? Jadi awal tahu itu karena menciptakan. Tapi kita sudah lama jadi bodoh karena kita tahunya pakai mata. Sehingga kita mengatakan bagaimana orang buta bisa tahu wong dia buta. Kalau dia yang menciptakan tetap tahu. Tadi misalnya orang buta di kamar mandinya masang paku atau masang apa, dia tahu kalau di kamar mandi saya ada paku. Kenapa kok tahu? Karena yang masang saya. Nah, ini penting saya utarakan supaya nanti itu gampang analisis ayat-ayat berikutnya. Otoritas itu, otoritas khitab itu harus diciptakan dulu. Nah, baru setelah punya otoritas, saya ulang lagi, baru punya hak khitab. Nah sekarang enggak, para raja, para presiden, para dosen, para kiai itu sering melancarkan khitab, sementara dia tidak menguasai apa yang akan terjadi. Makanya Allah mengkritik kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Itu salah besar ketika kamu seakan-akan memegang otoritas. Kamu tuh tidak pernah ikut menciptakan. Misalnya kowe nak nurut aku sampean mesti uripmu kepenak. Otoritas itu dari siapa coba? Urip kepenak ya di luar wilayah kita, kehidupan besok juga di luar wilayah kita. Sampai kita kalau mau ke kuburan itu Assalamualaikum daro qaumim mukminin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Salam untuk kalian semua dan kita insya Allah suatu saat akan bertemu, insya Allah.
Padahal mati itu adalah satu keharusan. Tapi kalau yang di kuburan itu orang mukmin, kita tidak ketemu lagi sama mereka jika kita mati kafir, karena nanti tempatnya beda. Yang satu alamatnya surga, yang satu alamatnya neraka. Maka kata ulama, kata insya Allah di situ adalah kita masih berharap mati dengan status yang sama, sehingga bisa ketemu. Jadi itu artinya gini, di selain Allah itu bilang janji, bilang khitab itu nggak sah. Dulu kan Nabi Muhammad SAW itu saking yakinnya setiap problem itu ada malaikat Jibril datang, saking yakinnya. Suatu saat ada orang Yahudi tanya, Muhammad, kalau kamu Nabi betul, beritahu kami tentang Dzulqarnain, beritahu kami tentang Ruh, beritahu kami tentang Luqman Al-Hakim. Nabi karena reputasi hariannya dipandu Jibril bilang, ya udah besok datang lagi ke sini tak jawab. Ternyata Jibril nggak datang. Padahal semua ditunggu lama nggak datang sampai utusan. Padahal yang tanya orang Yahudi yang sukanya bully Nabi. Lama nggak datang. Lama-lama protes, Jibril ini gimana? Saya dalam keadaan tertekan malah tidak datang. Datang Jibril dengan tanda kutip nyalah. Yaitu ada ayat wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha. Jangan katakan besok bisa melakukan sesuatu tanpa mensandarkan itu semua kepada kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya semenjak itu Nabi mensyariatkan kalau kamu janji harus mengatakan insyaallah. Ya, kenapa ini saya katakan penting? Karena nanti khitab di Quran itu supaya proporsional ya. Sekarang banyak orang memahami Quran tapi nggak mau mempelajari ilmunya apa? Quran. Termasuk ilmunya Quran tadi ada 3 ingat ya. Khitabun lin Nabi itu bisa saja khitabun li ummati. Yaitu dalam kasus-kasus yang Nabi tidak mengalami kasus itu tapi yang mengalami umatnya. Nah, kenapa khitabnya tetap itu mufrad mudzakkar. Nabi Muhammad itu satu orang yang berstatus lelaki. Kemudian idza talaqtum itu kalian semua. Harusnya kan kamu, karena dari satu orang ke satu orang, tapi itu enggak. Wahai Nabi, jika kalian umatmu gitu. Jadi karena yang alami tolak itu umatnya. Terus kedua, khitabun lin Nabi, dan yang dimaksud itu memang Nabi, kayak sholat tahajud. Sholat tahajud itu sholat yang memang untuk Nabi. Karena tahajud yang menjadikan punya hak syafaat itu hanya Nabi. Sehingga ketika ulama, Nabi itu wajib tahajud, tapi kalau umatnya hanya sunat tahajud. Jadi Nabi itu termasuk ya kelebihannya sekaligus bebannya wajib apa? Tahajud. Tapi bagi umatnya sunat. Kenapa? Karena Nabi ingin sekali punya hak syafaat. Kemudian sama Allah diberi instruksi, diberi syarat wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Muhammad, kalau malam kamu harus tahajud supaya kamu nanti diberi hak syafaat. Itu kalau umatnya tahajud nggak boleh sampai diteruskan ayat-ayat sa'ayat asuka, karena kamu tidak punya hak syafaat. Disyafaati saja tidak mesti. tapi Nabi harus tahajud supaya punya hak apa? Dan perlu dicatat syafaat itu hadisnya sahih semua, di Bukhari ada, di Muslim ada. Cuma orang berlebihan cara menolak syafaat atau mengimani syafaat. Ada yang berlebihan ngimani sampai tidak pernah ngamal baik, mentang-mentang nanti dapat syafaatnya Kanjeng Nabi. Ada yang nggak percaya syafaat. Itu ya kebablasan juga, padahal itu ada di hadis sahih semua cerita syafaat. Itu khitabun Nabi, dan yang dimaksud memang Nabi. Sehingga umatnya tidak wajib tahajud, tapi Nabi wajib tahajud. Terus ketiga, khitabun lin Nabi sekaligus khitabun li ummati. Itu yang dimaksud di hadis Arba'in Nawawiyah. Wa inna wa ta'ala amarul mursalin bima amarul bil mu'minin, atau dibalik amarul mu'minin bima amarul bil mursalin. Dibolak-balik sama. Yaitu para nabi ya dikhitabi memakan sesuatu yang thayyibat. Para orang mukmin juga kena khitab memakan sesuatu yang apa? Thayyibat. Ini sama. Jadi ya ini ada 3 berarti ya, khitabun lin Nabi, tapi yang dimaksud umatnya. Khitabun lin Nabi yang dimaksud adalah Nabi saja. Terus ketiga, khitabun lin Nabi yang dimaksud plus umatnya.
Nah kajian seperti ini penting. Karena kesalahan Khawarij itu satu kelompok ekstrim yang tidak mengikuti Sayyidina Ali, juga gak mengikuti Sayyidina Muawiyah. Tidak mengikuti Ali, juga gak mengikuti Muawiyah. Disebut Khawarij. Khawarij itu jamaknya Kharijah. Dia keluar dari pikiran ala Sayyidina Ali, juga keluar pikiran dari Muawiyah. Di sini disebut dia khurud. Khurud dari kata Khawarij. Serba keluar, dia tidak mengikuti sana, tidak mengikuti sini. Akhirnya disebut Khawarij. Nah Khawarij itu orang yang berpikir sesuai kritik yang dilakukan Quran. Tapi mereka lupa bahwa yang punya otoritas kritik itu Allah. Karena yang kalau boleh sama-sama terganggu, kerajaannya itu hanya Allah. Gini saya beri contoh ya. Yang punya hak ketika sepeda motor saya kamu pakai, yang punya hak menentukan itu gasap apa pinjam itu saya apa orang lain? Saya. Ketika yang pakai gak pamit itu teman akrab saya atau anak saya atau orang yang saya ridhoi, itu namanya gasap apa pinjem gak pamit? Ya udah, ini harus jelas. Tadi pagi saya ngaji direktorat, saya bilang di fikih itu ada istilah ulima ridhohu. Sesuatu tidak pamit formal tapi sudah diketahui ridhonya. Makanya di fikih ada bab namanya mu'atoh. Tadi pagi saya terangkan ya. Di perdebatan fikih itu ada bab namanya apa? Mu'atoh. Mu'atoh dari kata ato yu'ati, mu'atotan, saling transaksi yang non verbal tapi maklum. Ya seperti kalau kamu marung itu contohnya. Kalau kamu marung di kantin terus makan gedang goreng, itu nyuri apa beli? Coba jawab saja. Kalau dikatakan beli kamu belum bayar. Kalau dikatakan nyuri terang-terangan. Coba kalau mbak-mbak milih mana? Itu nyuri apa beli? Kalau beli belum bayar. Kalau nyuri kok terang-terangan ya. Enggak nyuri apa beli? Niat beli. Jadi ada gedang goreng di warung, kamu datang langsung makan, ada kerupuk dimakan, ada telur asin dimakan. Itu nyuri apa beli? Nah, itu kalau orang fikih dibabkan kitabul bai'il mu'atoh, akad beli lewat jalur mu'atoh. Menurut Imam Abu Hanifah seperti itu dikatakan beliau pakai dalil al-adat muhakamah, bahwa adat itu berposisi seperti hukum. Karena posisi di warung maka ngambil di situ dianggap memulai akad jual beli. Tapi karena ini sesuatu yang potensi masalah, Imam Syafi'i mengatakan itu enggak baik, enggak sah. Karena nanti kalau asumsi kamu gedang goreng itu 1.000, ternyata diregani 5.000 kan mangkel. Nah itu, resikonya di situ, ya kan? Tapi kalau misalnya itu dikatakan, makanya Imam Syafi'i mengatakan itu profesional. Itu namanya ghormu. Ketika Anda bayar 5.000 itu namanya tebusan kesalahan. Jadi Imam Syafi'i melihat itu tidak jual beli, tapi tebusan kesalahan. Sehingga kalau saya jadi hakim, misalnya pembeli bilang asumsi saya 1.000 Gus, terus kata kata penjual, enggak Gus itu tak jual 5.000. Saya harus memenangkan memenangkan siapa? Penjual, karena penjual adalah pemilik gedang goreng itu, dan posisi yang makan adalah perusak barang orang lain. Gitu. Sehingga dimenangkan penjual. Ya dimenangkan penjual. Kenapa dimenangkan? Karena cara berpikir fikih, karena dia yang punya otoritas itu, punya otoritas kepemilikan. Itu dalam fikih madzhab apa? Syafi'i. Nah, itu penting dalam analogi surga dan neraka. Orang Khawarij itu kalau ada orang dosa, itu dikatakan sudah tidak Islam lagi, dia sudah keluar dari Islam. Orang dosa itu wajib disiksa oleh Allah. Mereka bilangnya ya wajib. Dalam kelompok Islam itu ada kelompok namanya Khawarij, orang yang sangat ekstrim dalam berpikir. Dia mengkafirkan orang yang melakukan dosa apa? Besar, dihukumi kafir. Tapi pendapat ahli sunnah enggak, orang dosa besar ya dosa saja, tapi enggak usah dihukum. Cara berpikir ahli sunnah, surga neraka itu milik Allah. Kalau yang punya saja enggak apa-apa, ngapain ada yang ribet?
Yang punya surga neraka itu Tuhan, dan Tuhan memanggil-manggil orang yang salah itu disuruh tobat. Anibu ila rabbikum, wahai hambaku yang berlebihan, yang masih dosa, ayo kembali ke saya. Kapan saja kembali ke saya tak. Sehingga dalam madzhab Ahlussunnah, otoritas khitab, otoritas kepemilikan yang berhak ya yang punya, orang lain itu nomor 2. Sehingga tadi kalau Anda bawa kayak motor saya dan Anda teman akrab saya, tidak pamit saya, kalau saya bilang itu nggak apa-apa ya nggak apa-apa. Kalau saya bilang apa-apa ya apa-apa, nggak penting orang lain. Sehingga ini wilayah yang agak sensitif, tapi ini ilmu, mau tidak mau kita harus dengar. Sehingga di fikih ada bab ulima ridho. Misalnya ada orang makan gedang goreng di warung terus ditangkap Pak Polisi, wah ini pencurian, mesti bakulnya nggak terima, enggak pencurian, memang tak jual. Nah, yang kasus begini, ini yang kasus, ini mungkin kasusnya anak-anak yang masih kos atau masih mahasiswa. Warung kantin dijaga ibu-ibu, ada anak makan lahap, dikira belinya cash. Setelah dimakan ternyata akadnya utang. Nah, itu pertanyaannya itu halal apa enggak? Karena asumsi baiknya monggo-monggo. Karena apa sudah mengkhayal nanti ada sekian uang cash didapatkan. Ternyata nyatet atau utang. Nah, kalau ngomong di depan, Bu sama mau makan di sini utang, kira-kira enggak boleh. Wah, itu ada sekian PR, makanya saya sering muji orang-orang yang enggak alim. Enak-enaknya orang tuh orang enggak alim karena enggak kesulitan seperti ini. Kita sebagai peneliti fikih itu sering kesulitan. Nah, sama Anda misalnya naik Grab atau naik taksi atau apa. Ketika Anda naik itu posisinya enggak sap apa pinjem. Dikatakan akad sewa belum bayar. Dikatakan pinjem nanti harus bayar. Jadi ada sekian masail fikih yang jadi perdebatan. Nah, apapun itu nanti kata finalnya itu dia yang punya, yaitu supir taksinya atau baeknya, penjaga warung tadi. Nah, sehingga hukum itu bagi orang lain sudah tidak sah kecuali bagi yang punya. Nah, di sini ini kelihatan benarnya mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah mengatakan apapun salahnya seseorang setelah dia beragama Islam itu wilayahnya Allah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya ada ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibah. Muhammad, meskipun kamu kekasih saya, kamu tidak punya otoritas menentukan si A dimaafkan, si A disiksa. Otoritas itu hanya bagi saya, kata Allah. Sehingga banyak orang yang Nabi kurang srek karena membunuh pamannya Hamzah malah dikasih tobat sama Allah, namanya Wahsy. Wahsy itu orang yang Nabi gak suka karena pernah membunuh Sayyid Hamzah di perang Uhud. Tapi sama Allah marah dikasih tobat. Salabah yang sering ibadah di masjid, sering iktikaf, saking seringnya ibadah itu sampai digelari hamamatul masjid, merpatinya masjid. Tapi na'udzubillah beliau malah berakhir dengan su'ul hati. Kita tidak pernah tahu. Kenapa begitu? Karena begini. Wilayah yang absolut itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi kalau ketemu Wahsy ya bilang iman kamu sudah saya terima, Islam kamu sudah saya terima. Tapi saya ini manusia, tolong sembunyikan wajahmu dari saya. Karena kalau saya ingat kamu itu mangkel karena ingat kamu pernah membunuh Hamzah. Tapi saya sebagai Nabi harus nerima iman kamu karena Nabi itu nggak boleh dendam. Tapi kalau mangkal-mangkal sedikit kayaknya agak boleh mungkin ya, mungkin itu ya. Tapi profesional Nabi sebagai manusia nggak berkenan melihat Wahsy, tapi sebagai Nabi legowo terhadap imannya Wahsy. Tapi Allah sendiri yang ngendikan laisa laka minal amri syai'un aw yatuban. Coba orang munafik, kayak apa salahnya orang munafik? Tapi ketika Allah ngendikan tentang orang munafik gimana? Wa yu'adzibal munafiqina in sa'a aw yatubah. Allah bisa saja menyiksa orang munafik insya'a kalau berkehendak aw yatubah, atau Allah mengasih tobat. Nah, karena pendapat ahli sunnah itu lebih valid sesuai ayat-ayat Quran, maka yang diikuti mayoritas di dunia adalah mazhab ahli sunnah wal jamaah. Dan itu dimulai cara berpikir yang sederhana, yang berhak menentukan khitab ya yang punya, titik itu saja. Yang berhak menentukan khitab ya yang, nah tentu yang punya alam raya ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mensifati dirinya Malik Yaumiddin. Kita tidak bisa. Makanya bahaya ya, pikiran-pikiran kayak Khawarij itu bahaya. Sampai nggak usah tanya saya. Lalu Khawarij kalau di era modern siapa Gus? Anda provokator kalau tanya gitu. Ya itu tidak boleh provokator. Pokoknya pikiran itu salah.
karena membatasi otoritas Allah Subhanahu wa taala. Allah itu paling tersinggung kalau sifatnya dipakai, dicatut. Di Sahih Muslim itu ada riwayat, di hadis Muslim termasuk hadis Sahih itu Bukhari dan Muslim, itu ada seorang soleh sujud. Pas sujud dia diinjak orang preman, kira-kira seperti itu kalau sampai diinjak. Terus si yang sujud tadi bilang gini, wallahi, ada kata wallahi, wallahi la yaghfiru wallahu laka, demi Allah, Allah tidak akan maafkan kamu. Saat itu juga Allah ngasih wahyu kepada Nabi di zaman itu, bilang ke yang sujud, pahala sujud tak cabut, dia tidak punya pahala, dan yang menginjak dosanya tak ampuni. Terus Nabinya tanya, kenapa ya Allah? Saya tersinggung, kata Allah, hanya disetatuskan nggak bisa memaafkan. Padahal wa anal ghafir wa anal akhid bidzunub, saya adalah zat yang bisa maafkan, bisa nyiksa. Kenapa status saya tinggal satu? Allah kan bisa kan, walillahi mulkus samawati wal ardh yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Tapi si yang sujud tadi menstatuskan Allah hanya satu, yaitu yu'adzib, menyiksa. Kata Allah, kok enak, saya ini Tuhan, bisa menyiksa, bisa mengampuni, kenapa status saya jadi satu? Kamu kan mesti gak terima. Status kamu dihilangkan satu, terima enggak? Gak terima. Sebagai suami kamu tetap punya dua status, bisa meneruskan nikah, bisa menceraikan. Coba status kamu tak ambil satu, nggak boleh menceraikan. Istri kamu gendut, walak, cerewet. Wah, posingnya bukan main itu. Sama mbak-mbak juga sama. Sebagai istri harus menurut sama suami gini-gini, tapi juga punya hak rafa, hak mengajukan gugatan cerai jika suaminya tidak jelas. Mau nggak dicabut status hak rafa? Nggak mau. Kalau punya suami walak, jelek, senang goda perempuan lain, itu kan. Nah, Allah itu punya status bisa memaafkan, juga punya status bisa menyiksa. Terus orang-orang yang sok soleh dengan tanda kutip itu kadang-kadang inginnya Allah tuh nyiksa terus sama musuhnya. Kalau sama dia memaafkan terus. Terus corong Jawa kan, aku mbahmu tapi kan gitu kira-kira. Kok enak gitu. Nah, jadi ya sudah seperti itu. Lagi-lagi kata kuncinya apa? Beri otoritas itu hanya kepada siapa saja itu. Ya mungkin orang kayak apa dulu, Khalid bin Walid. Perang Uhud kalah, itu panglimanya orang kafir zaman itu siapa? Khalid bin Walid. Dan dia melakukan pembunuhan masif zaman itu. Tapi dia dikasih tobat, namanya Khalid bin Walid. Tapi Sa'labah yang tukang di masjid kadang berakhir seperti itu. Ya sudah, akhirnya kita mau tidak mau ya sudah introspeksi. Sampai sesoleh apapun kita selalu diajarkan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Karena kayak apa kalau hati kita dibolak-balik? Karena cara berpikir tentang Islam dan tentang ateis atau tentang kekafiran itu mirip satu visi. Makanya hati-hati mahasiswa, karena senangnya berpikir sendiri. Ada ngelantur kemana-mana. Saya beri contoh. Sampean kalau sekarang masih miskin, berbahagialah. Karena miskin itu mudah jadi orang dermawan. Kalau orang sudah kaya itu ribet. Coba misalnya sampean jadi santri saya, tak contohkan, biasanya santri kalau sama kiainya akan loyal. Kamu miskin punya ayam 2, tak minta 1 boleh enggak? Boleh, padahal itu 50%. Ya, terus punya uang 100.000, tak minta 50.000 kira-kira boleh enggak? Boleh, padahal itu 50%. Tapi kalau kamu kaya, punya uang 1 miliar, tak minta 500 juta, boleh enggak kira-kira? Padahal itu berapa? 50%. Gampang mana dermanya orang kaya sama orang miskin? Untuk mengamal 50, itu mahasiswa yang masih miskin-miskin, uangnya hanya 100.000, neraktir temannya habis nggak masalah. Padahal itu berarti 100%. Uangnya 50.000 diminta temannya dikasihkan semua. Padahal itu aset satu-satunya. Nah, Sa'labah itu cara berpikir gitu sehingga Allah tersinggung. Saya beri contoh ya, Sa'labah itu singkat cerita kan kalau habis jamaah salam langsung lari pulang. Terus ditanya sama Nabi, kenapa kamu kesusu pulang gitu? Istri saya di rumah masih belum pakai baju karena gantian sama saya. Saking miskinnya tuh baju itu gantian. Sama nggak usah bayangkan lalu di rumah telanjang kayak apa, berarti kamu porno. Kamu porno berarti, tidak boleh. Pokoknya ceritanya seperti itu, tidak usah lari, gantian pakai itu. Singkat cerita, ya Rasulullah, buat saya ini didoakan kaya.
Sampai 3 kali Nabi bilang bisa saja miskin itu lebih baik bagi kamu. Lama-lama sampai memaksa Nabi, akhirnya Nabi berdoa. Terus beliau kaya. Dan Salabah agak salah, dia nggak minta paket kaya barokah, tapi mintanya kaya saja, diturutin kaya. Pertama punya kambing di pegunungan ya, kalau di Arab itu kan kambing diletakkan di Jabalen, Mabinal Jabalen, di antara 2 lembah itu 40 sampai 80 sampai 4.000. Singkat cerita ketika 40 Nabi sudah memerintahkan sahabat diminta zakat. Berarti kalau 40 itu 1. Kalau 80 kira-kira 2. Ya sudah gitu. Sebetulnya ketika 40 kalong 1 terkurangi 1 zakat itu kan ringan karena masih 39. Ya kayak tadi kamu punya uang 1 juta. Jangan 1 juta, 500.000 sudah agak berat kamu. Tidak, gini saja, tak beri contoh. Betapa mudahnya dermawan bagi orang miskin. 1 juta itu kan zakatnya berapa? 25.000 ya. Rubul usyur kalau dalam bahasa Arab itu berapa? Kalau bahasa kampus kan berapa? 2%, 2,5 ya. 2,5. Itu bahasa keliru sebetulnya. Sama ikut saya saja. Saya itu berkali-kali saya pernah garap matematika, cepet-cepetan biar pakar matematika itu mesti cepet saya. Karena saya ini agak bedui. Orang bedui itu cara berpikir itu lebih gampang. Jadi kalau orang Arab, tak ajarin matematika Arab ya. Itu nggak ada porogapit. Jadi begini cara berpikir orang Arab itu berpikir bertahap. Ya kalau 2,5 itu kalau orang Arab bilang rubul usyur apa? Rubul usyur, 1/4 dari 1/10. Jadi kalau orang Arab berpikir bertahap. Jadi misalnya 1 juta, 1/10-nya berapa? 100.000. Terus 1/4-nya berapa? 25.000. Jadi disebut rubul usyur, 1/4 dari 1/10. Jadi 1 miliar, cari 1/10-nya dulu, 100 juta, terus 1/4-nya, sehingga nggak usah porogapit ruwet. Jadi orang Arab kalau bilang 1/10 sama 1/20 itu tidak bisa, karena nanti tidak ada porogapit. Orang Arab bilang al usyur atau nisful usyur. Misalnya zakatnya apa itu zuru, berarti 100, 1/10-nya berapa? Terus orang Arab kalau misalnya pertanian kamu biayai zakatnya 1/20, orang Arab bilang bukan 1/20, nisful usyur. Berarti berapa? 100 usurnya 10, separuhnya 1/10. Berarti 5. Lah 5 ini bahasa kamu apa? 1/20. Ya. Bahasa orang kampus 5 kan 1/20, kalau 10 1/10. Kalau orang Arab bilang apa? Usyur atau nisful. Kan gampang gitu. Ya saya ulang lagi ya. Berarti kalau 1/10-nya 1 juta, usurnya berapa? 100. Nisful usur 50. Ya. Gampang mana matematika Arab sama matematika ini sama? Daripada sama dia porogap betul pusing saya lihat itu. Ya sudah gitu aja. Pokoknya diusurkan semua. Orang Arab kalau bilang itu diusurkan semua. Berarti 1 juta. Misalnya zakat mal kan 2,5. Berarti 1 juta. Usur dulu. Berarti 100.000. Nah zakatnya itu rubul usur. 1/4 dari 1/10. Ya di 1/10 dulu. Berarti 100. Habis itu rubul usur. 1/4 dari 1/10. Berarti nah, jadi gampang aja 1 juta tulis saja langsung 100.000 usur terus 1/4-nya 25. Gampang mana? Gampang lagi pakai kalkulator. Nah sekarang begini, kira-kira kalau kamu punya uang 1 juta diminta zakat 25.000 enteng nggak? Enteng. Biasa kan kita punya uang 1 juta nakdir teman sampai habis 100.000, 200 enteng. Tapi kalau sudah 10 juta 10 juta berarti rubul usurnya berapa? 250. Kalau 1 miliar 25 juta. Wah itu sudah pikiran kamu kan bikin toko baru, bikin konter baru. Nah kalau 100 miliar berapa? 200. Nah, sak labah ini ketika dimintai zakat ketika 40 enggak, masih kambing 40 enggak mau, 80 enggak mau, sampai hampir 4.000.
Kalau 4.000 misalnya digawe rata-rata 51 aja digawe bulat ya. Berapa sebenarnya? Per 1.000 kan 20. Ya kan? Per 1.000 kambing kalau dipakai 50 saja per 1.000 kambing berapa? 20 kan? 20. Kalau 4.000 80. Kira-kira itu misalnya dipakai 50. Apalagi itu 40 lebih banyak lagi. Akhirnya ngomentari sahabat yang disuruh Nabi ngambil zakat. Wah ini tidak zakat, pemerasan. Karena jumlahnya sudah signifikan. Maka kalau kamu ingin dermawan sekarang itu bisa dermawan 50%. Itu punya 2 ayam kurus lagi. Diminta masjid untuk syukuran. Mas bawa aja. Punya kambing kurus 2. Nah, kamu hanya itu. Ada panitia masjid. Minta sumbangan, kasih aja 1, sudah ngamal 50%. Tapi kalau punya sapi limusin 2, yang per 1 harganya 70 juta. Kalau diminta 1 kan nilainya tetap 50%. Gampang mana? Orang miskin sama orang kaya ngamal? Orang miskin. Terus kedua hebatnya orang miskin itu, kalau ngamal itu dramatis. Betul itu. Jadi makanya kenapa Nabi suka orang miskin. Loh, saya pernah ditanya, saya ini punya teman yang kaya raya. Dia biasa ngamal 1 miliar, 2 miliar. Dia nggak terima sama fatwa saya, Gus kenapa Anda masih muji orang miskin? Ngamalnya tuh banyak saya sekali ngamal bisa 1 miliar, setengah miliar. Tapi kata saya, ngamal kamu itu tidak dramatis, nggak seru kata saya. Terus dia tanya, kok bisa Gus? Dia orang kaya, paling ngamal 1 miliar untuk bangun masjid, 1 miliar, setengah miliar bangun pondok, setengah miliar. Tapi kalau orang miskin, misalnya tukang beca, orang miskin kan pasti kawannya orang miskin. Kan nggak mungkin orang miskin utang Abu Rizal Bakri, utang Yusuf Kala kan nggak mungkin. Kenal saja enggak. Orang miskin kan utangnya sesama orang miskin. Itu pasti itu kan hukum sosial ya. Nah ternyata itu hari itu anaknya enggak makan, hari itu istrinya mau kelahiran. Utang sesama miskin, diutangi 50.000. Tapi uang ini dramatis, kalau hari itu enggak makan mati. Artinya apa? Ada orang ngamal 1 miliar untuk bangunan, kadang aksesoris, yang satu ngutangi 50.000 tapi taruhannya nyawa. Nah sekarang menyelamatkan nyawa sama bangunan keren mana? Maka berbahagialah orang miskin karena komunitas mereka ini utang piutang urusan apa? Nyawa. Jadi ini lebih dramatis ya, lebih dramatis, lebih keren. Loh, makanya utang piutang orang miskin itu paling diabadikan Quran karena lebih keren, lebih keren. Karena nyawa apa? Loh saya ini kan termasuk kecil sudah kiai agak keren, sudah kiai agak mapan. Itu kalau orang-orang kaya nawarin saya paling Gus nggak ganti mobil, nggak ganti aksesoris mobil itu nggak keren. Al-Nadikan tetap ngamal pun nggak keren. Tapi kalau orang miskin, saya sering kan dengar cerita mereka orang itu ngeri. Kayak cerita yang diabadikan Quran itu, wa yusiruna ala anfusihim wa kana bihim khassas. Itu Nabi mengumumkan saya punya tamu tapi hari ini saya tidak bisa hormat tamu. Ada sahabat yang usul saya ya Rasulullah. Perlu dicatat dulu di Arab tuh nggak ada warung, nggak ada GoFood, nggak bisa kamu pesan online terus. Wah nih nanti delivery gitu nggak bisa. Nah terus akhirnya datang ke rumahnya, datang istri saya ada makanan tidak ada hanya untuk jatahnya bayi. Terus ya sudah bayinya kamu tidurkan supaya jatah itu dimakan tamunya Rasulullah. Tapi kan jatahnya orang satu, tamunya kan malu kalau nggak ada yang nemanin. Terus ya sudah lampunya dimatiin, pura-pura kamu nemanin. Wes yang satu ya ada piring sama sendok pura-pura nemanin, yang satu makan betul. Itu diabadikan Quran. Karena apa? Dramatis gitu. Sehingga pagi-pagi dia datang ke Nabi, kamu punya amal apa? Sehingga tadi malam ada ayat wa yusiruna ala anfusihim wa kana bihim khassas. Mereka mengalahkan kepentingan dirinya sendiri meskipun punya kepentingan sendiri demi tamu tadi. Terus cerita dia, kita tamu tadi malam ya Rasulullah, yang saya sanggup menghormat, sebenarnya saya tidak punya apa-apa, hanya jatah bayi. Itu aja dramatis, bayinya ditidurin dulu. Tapi tidak disuntik ganja, tidak ditidurin. Ditidurin biasa nanti kan, ditidurin biasa. Terus suami saya pura-pura nemani, lampu dimatikan. Nah mungkin tamunya saking laparnya gak penting mikir itu, yang penting makan aja. Jadi maka sebetulnya orang-orang miskin itu tidak usah hiru, wah itu orang kaya bisa ngamal masjid 1 miliar, 2 miliar. Tetap ngamalnya ini sesuatu yang tidak mendesak.
Tapi sesama orang miskin, kalau temannya minta tolong itu mesti dramatis. Istri mau kelahiran, kematian, kelaparan. Pokoknya yang diselamatkan itu seru semua. Artinya gini ya, kalau miskin ya nikmati saja, itu ada peluang untuk menyalip pahalanya orang-orang. Tapi yang kaya ya tetap kaya. Kalau semuanya miskin, nanti yang miskin kerja di mana kalau semuanya miskin? Ya kembali ke tadi, ke ilmu khitab. Kalau ini tidak dipelajari, maka orang Khawarij ini megang otoritas. Tidak bisa. Mereka enggak menguasai pintu surga maupun pintu neraka. Enggak bisa. Mereka dengan seenaknya, tobatnya orang yang pernah gini enggak diterima. Tidak bisa. Wilayah yang terima tidak itu wilayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita tetap berpendapat sesuai eksplisit yang ada di Quran. Walillahi mulkus samawati wal ardi. Apa? Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Sehingga nggak boleh kita pegang otoritas agama, nggak boleh. Kita hanya bisa menjelaskan. Kalau pegang nggak boleh. Misalnya saya dengan sampean surganya dulu mana? Bisa saja dulu jenengan. Kok bisa Gus? Iya kan? Mungkin wah keren ngaji tawaduk mau. Mungkin saya dari bab tawaduk keren sampean. Di bawah saya di atas. Di bab tawaduk keren sampean. Sehingga kalau surga kok jalurnya tawaduk mesti dulu sampean. Karena sampean di bawah saya di atas. Tapi saya nanti protes sama Allah. Protesnya gini, posisi saya diperintah ya. Gayanya mereka duduk di bawah, tapi merintahkan saya supaya mau mengajak. Jadi nggak ada sopan-sopan tahkia. Ya. Ya, terutama di PPI ya, Pak. Oh, itu nggak sopan sekali kan pemerintah. Ya. Sehingga kalau yang dipandang makanya masyhur itu kan. Ada wali itu yang satu jadi wali karena sholat di shaf awal, keren kan, shaf awal fadilahnya utamanya kan luar biasa. Yang satu kalau sholat tuh di belakang terus, tapi juga jadi wali. Yang depan agak protes, ya Allah kenapa ini jadi wali padahal sholatnya di belakang. Jawabannya lucu yang di belakang. Kenapa? Saya itu malu. Saya ini masih banyak dosa, banyak salah kok di depan. Kok kayak suci sendirian. Jadi kalau kamu sowan sama raja atau sama kiai, yang paling depan itu kan yang kepedean. Dia milih yang belakang jadi sopan nasi agak terlalu dekat gitu. Orang itu tidak pernah tahu. Kadang-kadang Allah itu kita tidak pernah tahu. Andai kan boleh dibahasakan, kita tidak pernah tahu cara berpikir Tuhan. Jadi Allah itu zat yang mau, ya itu tadi otoritasnya penuh. Makanya pernah cerita di mana-mana di kitab-kitab yang saya baca itu ada 2 orang yang ahli neraka, sudah di neraka. Ini sekaligus ijazah, saya ulang lagi sekaligus ijazah, bisa dipraktekkan nanti itu. Setelah itu 2 orang ini dipanggil ke surga sama Allah. Allah itu tanyanya ya aneh, enak di neraka, ya udah enak habis di neraka. Ya gak enak habis di neraka, kok ditanya enak enggak ya gak enak. Ya sudah kembali lagi ke neraka, lari kencang-kencang, lari menuju neraka, lari. Sama Allah dipanggil lagi, loh kenapa kamu semangat? Ya Allah, saya ini kapok, saya ini trauma. Dulu ketika engkau perintah, saya ini lelet sekali. Disuruh sholat lelet, disuruh zakat lelet. Maka ini jenengan perintah saya semangat supaya nggak ngulang kesalahan yang sama. Akhirnya sama dipanggil, ya sudah di surga aja, di surga. Karena semangat lari menuju neraka. Maka ini ijazah nanti kalau di mahsyar ya, ya kamu dipanggil, ayo masuk neraka, harus apa? Semangat. Semangat. Harus semangat. Oke, Gusti, semangat. Lah repotnya kalau nggak dipanggil lagi. Akhirnya barokahnya semangat itu dia di surga. Kita tidak pernah tahu cara berpikir Tuhan, nanti kan boleh dibahasakan seperti itu. Yang satu, ayo kembali lagi ke neraka, tolah gitu, jalan noleh lagi, sampai itu gak semangat noleh lagi. Terus ditanya sama, kenapa kamu tolah gitu? Saya tidak pernah ngira ya Allah, ketika engkau panggil di surga, kemudian engkau kembalikan lagi ke neraka. Ya sudah kamu di surga saja. Barokahnya husnuzon. Jadi Tuhan itu unik. Makanya dalam tradisi ulama itu ad-dinu ar-riwayah, agama itu riwayat. Sebagian diredaksikan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Agama ini, ilmu ini agama, maka lihat riwayatnya. Karena kita tidak pernah tahu cara berpikir Tuhan. Kita harus mengikuti riwayat yang diutarakan Rasulullah SAW. Karena kita tidak pernah tahu.
Kayak tadi ada orang diinjek, kita mesti kan terprovokasi ingin bela yang sujud menyalahkan yang injek. Tapi ketika yang sujud mencatut nama Tuhan, Allah tidak akan memaafkan kamu. Itu Tuhan tersinggung karena sifatnya direduksi satu, diambil satu, disembunyikan satu. Loh, ada kan dia begini mungkin malah Allah maklumi. Saya tidak akan maafkan kamu. Enggak apa-apa Allah, kan saya. Kan tidak mencatut namanya Allah. Selama hidup saya tidak akan maafkan kamu. Allah tidak akan tersinggung. Karena dia sebagai manusia tentu punya dendam, punya rasa mangkel, punya emosi. Tapi kalau ketika bilang Allah tidak akan maafkan kamu, berarti dia mencatut statusnya Allah. Dan Allah disifatkan hanya satu dari sifatnya Allah, yaitu hanya sifat menyiksa. Padahal Allah punya sifat memaafkan. Ini hati-hati bagi orang-orang soleh, orang-orang yang terlalu berpikir keras dalam Islam, nggak boleh seperti masyhur itu kan, ada satu perkampungan yang sering secara masif terstruktural mau menghabisi Nabi, yaitu namanya kampung Usoyyah, Ro'lan sama Zakwan. 3 kampung ini sering koalisi mau menghabisi Nabi, sampai Nabi sering kunut nazilah, Allahumma an Ro'lan wa Zakwan wa Usoyyat asad wa rasulah, sering dipasutkan gitu. Tapi Allah malah nurunkan wahyu, Muhammad, kamu tidak boleh intervensi saya seperti itu. Bisa saja mereka dapat hidayat. Semenjak itu Nabi meninggalkan kunut nazilah. Terus dan sebagian ulama mengatakan itu awal diturunkannya ayat laisa laka minal amri syai'un au yatuba alaihim au yu'adziba. Jadi ini sekaligus lagi-lagi ini bab khitab. Jadi ya seperti kita punya, makanya orang itu tetap donga ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini, karena otoritas itu bagi yang punya. Maka kata malik, kata pemilik itu kunci dalam ilmu tauhid atau ilmu tafsir atau ilmu apa saja. Misalnya gini, saya punya rumah. Saya punya rumah yang ruangan depan itu ruang tamu, tentu dapat perlakuan khusus. Sering steril, sering bersih, bahkan dihias pakai bunga, pakai macam-macam. Ruangan tengah biasa. Ruangan belakang buat buangan sampah, buat WC, buat macam-macam. Sah apa enggak? Sah. Kenapa? Karena saya pemiliknya. Apa? Karena saya. Tapi kira-kira yang sedang di ruang tamu, tanah yang sedang di ruang tamu yang dimanjakan juga nggak boleh kumo luhur. Bisa saja suatu saat saya rubah pikiran, rumah saya tak balik dari menghadap utara ke selatan. Yang dulu WC jadi ruang tamu, yang ruang tamu jadi WC. Langsung perlakuannya rubah 180 apa derajat, 360 derajat. Nah itu yang di sini nih, kenapa orang soleh pun tetap takut sama Allah, karena Allah itu yaf'alu ma yasha, bisa melakukan apa saja. Sehingga tradisinya ulama ketika zaman ini sudah rusak seperti ini, ulama-ulama tidak ada yang khawatir, karena Allah mensifati dirinya al-hadi sebagai zat penunjuk. Coba kita sudah tidak ditungguin nabi, nggak ditungguin wali, nggak ditungguin orang-orang soleh dulu, tapi agama itu ya jalan sampai sekarang. Ada orang ngaji, ada orang sholat, ada orang zakat. Andaikan agama itu diserahkan manusia, sudah kita tidak bisa mempertahankan agama ini di zaman seperti ini. Tapi karena Allah itu al-hadi, zat yang memberi petunjuk, dan sifat Allah Ta'ala pasti tata'atsaru bi khalqih, pasti ada akibatnya di makhluk. Seperti Allah mensifati dirinya ar-razzaq, yang memberi rizki. Buat zaman buyut-buyut perang dijajah Belanda ya tetap makan, ya tetap kawin. Kadang istrinya banyak, padahal zaman jajan Belanda. Kita nggak dijajah aja susah. Dulu itu babah kamu istrinya 1 atau 2, buyut-buyut kamu banyak yang 2, padahal miskin. Karena Allah mensifati dirinya ar-razzaq. Mbok keadaan kayak apa orang tetap dapat rezeki. Begitu juga Allah mensifati dirinya al-hadi. Mbok keadaan dunia rusak kayak apa tetap ada yang dapat hidayah. Jadi kamu tidak usah khawatir terhadap agama ini, karena Allah mensifati dirinya apa? Al-hadi, zat yang memberi petunjuk. Kayak apa Amerika, kayak apa Korea. Saya itu pernah di Korea, katanya negara ateis. Di sana TKI yang nyari uang, ternyata di sana itu bikin masjid. Coba kalau Allah menghendaki itu, di Korea ada masjid. Karena bikin masjid nggak boleh, kalau nyewa boleh. Jadi Korea itu ada satu aturan kayak di Jepang, kayak di umumnya negara maju, yang sudah fungsi sosial itu tetap sosial, nggak boleh menambah yang baru. Jadi kalau dari gereja dibeli masjid boleh, tapi kalau tanah lapang dipakai masjid nggak boleh karena ngurangi tanah. Tapi kalau dari gereja jadi masjid boleh, dari bar untuk masjid boleh, dari pantai asuhan jadi masjid boleh. Pokoknya yang fungsi sosial. Saya pernah ngaji di masjid itu bawahnya bar,
Atasnya gereja, atasnya lagi masjid. Kadang ya balik masjid dulu, baru gereja. Karena memang yang sudah kawasan sosial ya kawasan publik ya untuk publik. Kita tidak pernah mengira kalau di sana ada tauhid. Tapi Allah itu Al-Hadi, apa? Allah Al-Hadi. Sehingga ya delala ada orang Indonesia kerja di sana, terus nuraninya tersiksa kalau tidak ada tempat sujud. Akhirnya mereka urunan bikin masjid. Itu banyak yang santri saya bersering ngaji saya. Ya saya ulang lagi ya. Jadi cara mikir khitab sama Allah gitu dulu ya. Enggak boleh kamu berpikir khawarid yang membatasi kekuasaan atau hidayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak pernah tahu. Salabah ngomong gitu itu masalah besar. Karena mengatakan kekasihnya Allah itu pemungli. Karena tadi, wah ini tidak zakat lagi tapi apa? Pungli. Ini apa? Pemerasan. Karena tadi jumlahnya sudah sekitar 4.000, zakatnya kan banyak sekali. Makanya saya mohon, saya model di UI itu setuju kalau zakatnya dimulai dari kecil lebih ringan. Misalnya kita gaji 1 juta dipotong 25.000 kan ringan. Tapi kalau gaji kamu 1 miliar kan mendingan untuk bayar supir buat yang jaga gudang kan mesti pikir aja sudah macam-macam daripada dipakai zakat. Ya jadi diantara menganalisis Quran adalah apa? Dudukkan Allah sebagai Malikul Umur Kulliha yang menguasai semua urusan. Tapi kalau kita apapun hebatnya hanya sebagai ulama, hanya sebagai mufti, hanya sebagai kiai itu tidak punya otoritas. Sehingga misalnya banyak kan misalnya anak yang kita cintai, kita modali malah bangkrut, yang tidak kita modali malah kaya. Karena urusan tidak di tangan kita tapi di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid juga gitu. Masjid yang dikelola secara sehat, ramai jamaahnya gini-gini, itu dikelola oleh manajemen. Ada masjid yang kelihatannya sepi, jamaahnya ya sedikit apa, tapi kadang-kadang diridhoni Allah. Kenapa? Karena masjid itu nggak menjadi problem sosial bagi komunitasnya. Saya beri contoh, masjid ramai tentu baik, nggak perlu saya ceritakan. Masjid ramai itu ya mesti baik. Masjid yang banyak jamaahnya tentu baik, itu nggak usah dibicarakan. Tapi ada beberapa masjid yang sepi, tapi Allah itu suka. Kenapa? Karena lembaga agama itu nggak boleh mengganggu sistem sosial. Jadi kita tidak pernah tahu cara berpikir Nabi. Yaitu banyak kan sahabat habis sholat duhur ba'diyah di masjid, qobliyah di masjid. Apa kata Nabi? La taj'alu buyutakum kuburan, cung nak apik aja mbok entek-entekno ning masjid. Omam yo bagiai keapian. Rumah kamu jangan jadikan kuburan. Jadi sholat sunatnya di masjid, ba'diyahnya di masjid. Pulang-pulang tanya, "Mah, makannya di mana?" Terus marah-marah karena kurang disediakan makanan. Kan lucu kan? Di masjid qobliyah, ba'diyah pulang-pulang tanya Allah makanan, tersinggung lagi kalau belum disediakan. Akhirnya apa? Anak-anak kita yang kecil kenangan melihat bapaknya itu apa? Bapak itu orang yang kalau dari masjid tanya makanan dan marah kalau tidak kesampaian. Coba kalau kamu datang dari masjid sholat, kenangan anak kamu apa? Bapak itu orang yang kalau datang dari pergi sholat. Sehingga kenangan anak-anak kita ini melihat kita sholat sujud di rumah. Jika Nabi membahasakan apa? Jangan jadikan rumah kamu sebagai kuburan, kasih jatah sholat. Sehingga ulama mengatakan jamaah itu paling baik itu di masjid untuk jamaah fardu. Untuk sholat sunat beberapa malah sebaiknya di rumah. Sehingga saya ini sebagai kiai ya sering bingung. Bingungnya kadang ada orang overacting ingin masjidnya ruame sehat. Yang satu enggak. Saya ini sering dipamiti, ya saya akhirnya bingung. Bingungnya ya barokahnya ngalim itu bingung, kalau nggak ngalim malah nggak bingung. Karena ya sudah harus gitu. Sampai tak beritahu ya. Nabi awal ngendikan itu ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Semua tanah Allah itu hakikatnya masjid. Apalagi ini rumah kita. Anak kita biar menyaksikan saat kita sujud, saat kita baca Quran, saat kita ngaji. Kalau semua ini di masjid, kemudian Anda di rumah, taunya makanan, menuntut ngopi, menuntut kenangan di keluarga kita kurang baik. Makanya Nabi membahasakan apa? La taj'alu buyutakum kuburon. Jangan jadikan rumah kamu sebagai kuburan. Apalagi ada pepatah lagi, al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama. Coba kalau kita ngajarin Quran di rumah, ya tentu masjid ya tetap ada kegiatan, tapi jangan sampai mematikan rumah.
Sehingga kita sebagai ulama itu ada masjid rame ya seneng, ada masjid setengah rame ya nggak apa-apa, asal efeknya menyebar ke masyarakat. Jadi ramenya masjid ya baik, tidak rame kalau yang rame ibadah di rumah-rumah juga baik. Maka dulu zaman Nabi Musa malah istilahnya waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus sholat. Jadikan rumah kamu sebagai kiblat, sebagai tempat ibadah. Coba kenangannya Nabi kalau sholat malam itu di rumah apa di masjid? Di rumah, sehingga Aisyah punya kenangan sampai hatta waromat qodamau, sehingga kakinya Nabi bengkak. Dan Nabi alami saja. Kamu kira Nabi sholat punya kayak anak-anak sekarang kan yang kayak ada ruang sholat. Ternyata hanya dipasang sajadah sama tasbih, nggak pernah dipakai. Kalau Nabi enggak, yang dipakai Sayyidah Aisyah itu ya tempat sholat. Sehingga kata Aisyah, Nabi itu sholat di tempat tidur saya. Kalau Nabi sedang berdiri, kakiku tak selonjorkan. Kalau Nabi sujud, kakiku tak ingkretkan. Ya di tempat Sayyidah Aisyah tidur itu. Nabi sholat. Pas berdiri kan berdirinya Nabi lama, Aisyah selonjor. Pas Nabi mau sujud, kakinya diingkretkan. Segampang itu Nabi. Akhirnya apa? Kenangannya Aisyah sebagai istri itu doa-doa tahajud, doa-doa. Coba kalau Nabi tahajudnya di masjid, Sayyidah Aisyah tidak punya kenangan doa-doa apa? Tahajud. Sehingga kita harus ngikuti ngaji. Kalau nuruti teori ya, sholat itu ibadah. Sebaiknya kalau ibadah ya di tempat ibadah. Tidak seperti itu cara pandang. Kata Nabi, semua buminya Allah adalah saksi kita ketika ketemu Allah. Semakin saksi itu banyak, maka semakin baik. Maka kalau sholat sunat, kesunatannya itu pindah-pindah tempat. Tapi ya jangan terlalu habis di sini terus pakai mobil ke sana gitu. Iya, kalau pas di perempatan ada orang cantik nggak jadi diterusin nanti. Tapi ini sama saya cerita ya. Jadi di antara mengkaji Quran itu mengkaji cara Allah membuat khitab. Dan yang kunci semua adalah Allah adalah zat sing otoritatif, malikul umurikul dia, pengendali dari semua. Maka kalau nyifati Allah ya tetap yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Jangan pernah mengambil otoritasnya Allah Subhanahu wa taala. Terus Ibnu Abbas itu cerita kenangane nyekseni fakta niki. Qadima rawuh sapa wafdu Abdul Qaisi, delegasi utusane Abdul Qais. Rawuh ta sowan ala Rasulillah ing atase Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu mongko padha dawuh sapa wafdu Abdul Qais, ya Rasulullah. Inna satamne kita hadzal hayya ana khussu hadzal hayya. Nertepno ingsun ing ikilah pejajahan. Iku min Rabi'ata saking kabilah Rabi'ah. Waqat halat lan hale teman-teman ngalang-alangi benana antarane kita bena kalan antarane jenengan sapa kufaru mudhar, sapa kafir-kafire wong mudhar. Fala nakhlusu mongko ora iso lolos sapa kita ilaika maring panjenengan illa fi syahril harami kecuali ing dalam bulan haram. Yen iku sekawan apa Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab napa? Minha arba'atun hurum. Famur mongko kula aturi merintah panjenengan ing kita. Bi amrin kelan siji perintah. Nak malu ingkang bakal nglakoni kita bihi kelawan amr, wanat ulan bakal ajak-ajak kita ilahi maring amr. Ingsun ajak-ajak man ing wong waro ana kang saanggurine kita. Dados kowe nak dadi santri utawa dadi mubalek utawa dadi sinten mawon, kedah jamin ketika dapat ilmu niku siap ngelakoni lan siap dakwah. Wanatu ilaihi man waro'ana. Tapi tentu dakwah sing riyen model riyen, dakwah ikhlas niku. Ngandani tiyang, ra usah ngandani juga ana panggung sesuai ngandani yo ngandani wae ra usah macem-macem. Maksudnya dakwah sing ikhlas. Mergi dawuh Imam Malik, golek ilmu iku zakate iku taklim napa? Golek ilmu zakate taklim. Dadi nek gelem to ilmu ya gelem mulangno. Dadi zakatul ilmi napa at-ta'lim. Terus kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh amurukum bi arba'in. Dia dados kitab sing di kita niku nak malubihi wa natu ilaihi. Mergo mboten jazm, tapi sebagian kitab nak malbih wa natu ilaihi berarti wawune dibuang. Tapi tenggene kitab kita niku nak malubihi wa natu ilaihi. Kala dawuh sapa Nabi amurukum bi arba'in.
Amuru perintah ingsun kumi sira kabeh bi arba'in kelan perkara papat wa anhalan nyegah ingsun kumi sira kabeh an arba'in sang perkara papat. Rupane al imani billah. Semenenge iman be Allah, summa fassaroha mongko nuli nafsiri nabi ha ing arba' lahu maring Wafdi Abdul Qais faqala mongko dawuh sapa nabi sing darani iman syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah wa itauz zakah wa antu addu lan yen to nekani sira kabeh ngekekno sira kabeh khumu sama ing 1/5 perkara ghanimtum kang entuk ghanimah sira kabeh. Dados awal Islam niku mboten nenten zakat. Sing wajib ku nak kowe menang perang ning gone medan tempur iku kudu 1/5 dibagehno kanggo umum, kanggo masolihil muslimin wa antu addu khumusama ghanimtum. Wa anhalan cerita riyen ku anak wong ra cocok tukaran. Saniki ora disaing gremeng-gremeng tok riyen mboten saged. Terus kadang-kadang tiang kan sekarang protes, kenapa sih Islam ada perang? Zaman ke Jepang, Belanda, perang malah bingung ya. Masa Belanda ini monggo dari agen ngono. Lah kabeh kuwi ana wektune, napa ana napa? Kulo sering takleti orang-orang yang humanisme itu. Gus, kenapa Islam ada perang? Perang itu kan kekerasan, perang itu barbarian. Ya wis zaman Jepang ning Indonesia monggo pinara. Zaman Belanda ya monggo pinara. Monggo ngopi. Kowe disiram. Jadi kabeh ana momentume, tapi perang iku dawuh kitab I'anah iku wujubal wasail lal maqasid apa wujubal wasail maqasid. Maksudnya Islam namung dakwah. Lah ketika dakwah dihalang-halangi niku ana perang. Sami dulu maksudnya Indonesia sementara iku merdeka. Lah cara Belanda mulai api-apian pamit nggih, saya mohon nggih. Ya ora ana perang. Lah dadi kabeh ku ana asal usule napa? Ana asal usule. Masa kowe dipisa wong matur nuwun. Ngono nerangno ngono kok ora gelem. Dadi kabeh ku ana asal usule. Misale bojomu dijaluk monggo pedhet mawon. Kula nggih pun bosen ngrumat yo ora le. Yo tetep masih ana omah ngamuki kowe nek jupuk wong ya wani mati lho. Di kabeh ku ana aturane. Lah nek wis perang iku humusama ghanimtum kudu dibalekno 1/5 kudu dibalekno. Gue milik publik, jadi intinya ora ana donya sing wekmu 100%. Jadi aturan Islam itu wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Wa anha niki hadis favorit kula, hadis niki yang baru saya baca itu favorit kula. Wa anha lan nyegah ingsun kum isra kabeh anid dubak saking dubak wal hantam wan naqir wal muqayyar. Ini ora usah dimaknani. Bahwa ini ku tempat-tempat yang mempercepat proses minuman dadi arak. Pokoke dubak, hantam, nakir, muqayyar apa tempat-tempat sing cepet nak anggur ning kono cepet dadi napa? Arak. Ya sebab tafsir apa sakarepmu timbang dimaknani ke protes. Mergo ana iki kono maknane iku waloh piye? Ada apa dengan waloh? Malah takon repot. Labu no. Malah takok ada apa dengan labu. Pokoke iki nama-nama tempat sing mempercepat proses napa asirul inab niku dados napa? Arak. Ya wis pokoke sing mantan-mantan sing terang. Mantan wong saleh ya elek. Mantan wong fasik ana sisa-sisane wis pokoke mantan apa ora jelas. Mantan penelitian, netral kabeh ku mantan penelitian. Jada nambahi sapa khala fi riwayati syahadat alla ilaha illallah wa aqdalan gundeli sapa ikilah khalaf wahidatan ing driji sitok. Haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah Muhammad nggih kula waca riyen bin Musanna Muhammad bin Bashar wa al-Fadum tilafati ruwatul hadis mutaqaribatun mirip-mirip. Qala Abu Bakar haddatsana Gundar an Syu'bah qala al-akharin haddatsana Muhammad bin Ja'far haddatsana Syu'bah an Abi Jamrah qala kuntu ana sapa ingsun utarjimu nerjemah ingsun bin Ibnu Abbas. Aku ngekeki penjelasan mutarjim yo atarajamu tarjimu ya sauni-unimu. Semoga tarjama yo atarajamu nak. Wis pokoke tarjama nggih. Yutarjimu berarti utarjimu. Bena Ibnu Abbas ana ngarep Ibnu Abbas wa bena astarane manusa. Fatan mongko rawuh ing Ibnu Abbas sapa imra'atun wong wedok tasalu kang takok samura ing Abbas Nabi Dil Jari saking napa Nabi. Semua niku napa persan-persan niku. Semua wong bangsa kok bangsa anggur bangsa faqala inna wafda Abdul Qais atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah manil wafdu aw manil qaumu qalu rabi'ah qal marhaban bil qaumi aw bil lafdi wa khuzaya wala nadam ora ina lan ora ketun.
Qala faqalu ya Rasulullah inna natika saat menika kita nakti sowan kita kang panjenengan nusyuqqatin saking daerah baidatin kang adoh wa inna binana binaka hadzal hayyu min kufarim wa inna binana saat kita binaka hadzal hayya ana ikilah pajajahan hadzal hayya min kufarim mutan wa inna lan saat menika kita lan astati iku ora kuasa kita anak tiaka ento rawuh kita kang panjenengan ila fi syahril haram famur nabi amrin faslin famur mongko kula aturi merintah panjenengan nak ing kita bi amrin kan perkara faslin kang tegas. Amun separuh faslin itu tegas. Jadi kelebihan Islam itu nak ngendikan hak itu tegas, meskipun aplikasinya enggak jelas. Enggak jelas artinya nunggu muktadul hal. Tapi nak perintah niku tetap jelas. Bi amrin kan perintah faslin kang jelas. Nukhbir mongko ngabaro kita bi iklan amr fasl man ing wong waro ana kang sangi sore kita. Wa nadkhul mongko mlebu kita bi iklan ma bi iklan amr al jannata ing swarga. Qol fa amarahum. Mongko ngutus sapa nabi ing wong akeh bi arba'in kelan perkara papat wa nahalan nyegah sapa nabi hum ing wafda Abdul Qais an arba'in sing perkara papat. Qol amarahum bil iman billahi wahdah. Qalu hal tadruna mal iman billah qalu Allah wa rasulullah qol syahadatu alla ilaha illallah Muhammadar rasulullah wa iqamus shalat wa itauz zakat wa shaum ramadan. Dados teng tradisine Kanjeng Nabi di banyak riwayat iman be Islam sami mawon, iman yo dijawab jumlah Islam, Islam yo dijawab. Ngonang putakok, iman kok ono salat ambek zakat, iman kan 6 ora ono salat ambek. Nak cara zaman-zaman sekolah ning madrasah kan ono rukun iman. Nah, lagi ning kene rukun iman tapi salat, zakat, poso. Ngonang Nabi mbok cek lho piye kok sing duwe Islam mbok cek. Ya kan rukun Islam to mesti disebut ya. Salat, zakat, poso. Jadi iman be Islam ya wolak-walik sami mawon. Cuma nak gue jawab tes yang rukun iman Islam. Wa antu adul ento nglakoni sira kabeh manehno sira kabeh khumusan ing 1/5 minal mahnami saking ghanimah. Wa nahahum aniduba wal hantam wal muzaffat. Qala syufaru maqal an muqayyar an naqir. Qala syufa wa kullama qala al muqayyar. Dados resiko ilmu. Dadi rawine kadang ya muni nakir, kadang muni muqayyar, kadang muni muzaffat. Wa qal ikhfaduhu. Ifadu ngapalno sira kabeh hu ing iki, hu ing maruya anin nabi to hu ing mazikira wa akhbiru lan ngabaro sira kabeh bihi lan iki man ing wong waraakum kang sak ngguri sira kabeh. Wa qala Abu Bakar fi riwayati man waraakum. Wa laysa fi riwayati apa al muqayyar nyebut lafaz muqayyar. Niki kula terangno nggih, rungono tenan terutama sing kiai-kiai sing kepengin ngalim tenanan. Kudu tobat. Mboten malah keliru, ora kepengin ngalim tenanan ki malah keliru. Begini ya, kula beri analogi. Ada kampung itu fasik semua atau kafir semua. Ya ada satu kampung itu fasik semua atau kafir semua. Atau separuh fasik, separuh soleh, separuh setengah soleh, soleh kumat-kumatan, pokoknya macam-macam. Terus kebutuhan di situ adalah pembenaran istinja. Istinja mereka salah. Atau pembenaran cara sholat. Sholat yang pokok. Kemudian Anda mondok sampai 7 tahun malah belajar balawah, belajar mantai. Gak pulang selawe tahun, kampung kono tetap layak rifunal istinja, walayak rifunal halal, haram. Pertanyaannya, mondok selama itu haram apa enggak? Ketika ono fardu ain, sing kudu cepet-cepet diselesaikan, yaitu taklimu kaifiyatil istinja. Mulane kula niku niki cerita sombong, wis akhir cocok laku aku cerita. Kula mbek kecelok wong alim lagi sering istighfar, kadang bocah kampung sing kok daerah pedalaman, daerah-daerah tertinggal. Sakjane cara ro istinja terus boyong wis dadi ketok. Gara-gara nganti balaghah, nganti mantek malah rawani mulai. Buktine Nabi niku ya ora wong dialimno mok diwari perkara papat. Papatnya maknane sitok sing wa anahum arba'in niku sitok. Aja nyabu ngono tok. Adae papat tapi konteksnya kan sitok, aja ngeflash. Nah, jangan-jangan kita kehilangan sekian momentum karena sakjane sing wajibul waktu kaifiyatul istinja, kaifiyatus sholat. Bocah kok kamu ngono wari balagha, halil ismu ainu musamma amla. Warai semuanya. Lan kula sering cerita, kula niku termasuk kiai sing nekat ya mun wonten ya mun. Kula nekat kadang-kadang kula dari wonten bocah binaan geng Sragen mondok dengan kula niku wis kerasan. Takon boyong wis kangen boyong yang mulang istinja sholat. Dal bocah isih kerasan. Ya karena belum ada penggantinya. Nah, misalnya naruhan nganti 10 tahun terus kampungnya malah afsadu halan atau luwe afsad luwe rusak repot.
Tapi sing biasa alim tetap paling mau cerita, sing alim lah istighfar. Karena kadang-kadang yang kamu ajarkan mutamimat sesuatu sing sifatnya takmilah. Sing dibutuhno kamu iku usuluddin. No? Jadi masalah-masalah sing wonten malih cerita tenggene hadis Imam, hadis yang lain itu. Fa'aqamna indahu isrina lailatan. Aku ngaji Nabi ku mau 20 dina. Wa kana raufan rahima, wa kana raufan syafiqa. Terus dikon mulai mbek Kanjeng Nabi. Wis ngaji 20 dina ae. Engko nek ana adzan ya adzan, kok sing imami sing gedhe. Wis ngono tok Nabi. Coba sekarang hitung saja. Kalau kita ngikuti Nabi, tapi sing kepen alim tetep alim mau cerita ora usah. Andekan kampung tertinggal itu santri satu di situ, mondok, mau setahun. Setahun itu kalau dia ngajari adzan istinja sholat, itu kan ada 2 tahun orang itu terus benar istinja sholatnya. Sambil berharap kok era generasi kedua wis alim. Wis ngerti faslun, ngerti tatimatun, iso debat titimatun bareng, iso macam-macam. Daripada mondok selawe tahun, ujug-ujug ning kono iku awaluman sing dakwah iku sesat. Utawa ora ana sing dakwah nganggep mabuk itu biasa. Jadi kula niku kadang-kadang yo mulai mikir aduh iki piye. Mergo terus kedua lafadz insyaallah. Niki wonten para habib, para kiai, para gus. Lafadz insyaallah itu kadang cara kula masalah. Gara-gara kata insyaallah secara umum ya niki dipersaksikan para habib, para kiai. Dawe Nabi kabeh di insyaallah. Sarah kula yo ora ngono. Nabi riyen ku pede. Kowe tak perintah iki mesti mlebu swarga. Lah sing umumno yo ngono. Aku untuk riwayat kok Nabi. Enggak mesti mlebu swarga. Nak kode Nabi ngono. Famur Nabi amrin kadza nadkhul bil jannah. Nabi warai resep sing mari mlebu swarga. Kabeh ora ono insyaallah. Lah suwe-suwe mangko lho dakhulal jannah insyaallah. Kabeh hadis wa may yattaqillah yas'alhu makhraja insyaallah. Islam yo tutup kabeh insyaallah. Kula ki nate debat mek tiyang saleh tapi potongane rapati ngaji. Oh insyaallah niku Gus. Syariat Quran jenengan bantah. Wah, malam Quran niku pirang ayat bantah aku. Ya nabi-nabi sak roh kula ning hubungane mbek pangeran ya ora tau do muni. Misalnya Nabi Khidir ben Nabi Musa ya saunabdu ka bi ta'wili ma lam tastati alai sabra. Pangeran Nabi Musa kon muni insyaallah. Nabi Khidir ra ditegur padahal gak muni. Dia ora jelas. Maksudnya iku ngene lho. Kita sebagai penggemar Rasulullah, muhibbin ning Rasulillah. Di semua kebenaran itu enggak ada lafaz insyaallah. Mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Ora kata insyaallah. Lah anak Islam mbok sponsor nabi insyaallah ya repot. Ngaji untuk ganjaran insyaallah. Wah repot. Ya kayak iki lho kula seneng hadis niki seneng. Disebutnya famurna bi amrin fasil terus nadkhul bil jannah. Terus iki sing dikongkon santrine ya pede. Famurna bi amrin faslin nukhbir bihi man wara'ana nadkhul bil jannah. Pun tak jamin Nabi sausé kula ngaji tak sampaikan. Cara saiki tak sosialisasikan. Tapi nadkhul bil jannah. Ora ono tak cek ya kula niku ora ngisinau hadis tenan. Tak cek ora ono satu riwayat pun sing ono kata insyaallah. Wong insyaallah go wong nagel yo enake ra karuan. Sesuk tak sahur insyaallah. Insyaallah. Oke nafkah ibu bojomu ra iso ya. Jadi cara kula insyaallah wis mulai dipolitisir no. Lan kula termasuk penentang berat insyaallah sing jenis ini iki. Ana satu peristiwa wala taqulan alisa inni fa'il dzalika ghadan illa iku ya mok siji tok. Iku wae mergo pas Nabi radi kepedenan terus sesuk rene saking yakine Nabi nek ana masalah ditekani malaikat Allah Jibril. Barang nong takok sesuk Jibril mesti rene. Gara-gara muni mesti malah Jibril rodok terlambat. Mok peristiwa niku tok. Liyane iku ora usah napa. Nek ngono Al-Qur'an anak bab saya dukhulunal jannah insyaallah. Insyaallah. Sesuk wong kafir mlebu neraka ya. Insyaallah. Aneh-aneh. Ngitung malih kula suwun nggih, siapapun yang kepengen ngalim tahqiq, yang daerahnya dia pemain tunggal. Dia aja madakno Gus Kudus atau Gus Sarang atau Gus-gus sing daerahe wis maju. Kowe iku nurun fi qaumik, satu nur fi qaumik, kadang munfaridan. Kaummu iku la ya'lamunan najasa wa la ya'rifunal halal wal haram. Terus kowe belajar tahqiq masalah balaghah mantik. Kuwi cara aku anakem lesu bikin sego, kowe golek wis entuk sego, golek buah, kerupuk, saos.
Terus mulai 3 dina wis mati anakmu. Angel temen contohno. Kira-kira ngono berdoa ini koyo ngono. Berdoa ini koyo anakmu lho meh matek. Ya, bojomu meh matek butuh sego dat. Terus kowe merantau seminggu mergo wis entuk sego tapi urung entuk apa? Lauk, urung entuk apa sing biasa pakai aku iku? Tontong gedak. Terus apa kecap? Tewel saus. Mulai 4 dina wajat tahu mayitin. Apa do kampungem ke bar mondok wis ahli balawa ahli mantek mulai wis nyembah anak pedet. Maksud kula iki sing rapati kiai kesempatan hadis iki. Dadi sing rapati kiai cocok ya. Cocok sing rapati kiai Gus. Ciwari papat tok no. Sing amr ku papat tenan, sing manhi ku papat maknane sitok. Aja ngefly ya. Di kula nu sinau hadis ku kathah. Wonten tiyang sowan Kanjeng Nabi kula warai salat. Nabi santai. Ya seneng kene 3 dina. Bareng ning kene 3 dina terus salat, ning nguriku pas aja ngenak salat. Baru 3 dina Nabi ngendikan sallu kama ra'aitumuni wis sholli. Ya ke salat kaya ra aku salat. Nyempet. Ora diwari Mas Buku piye. Wong istighol bil Fatih, wong istighol bidual iftitah nganti ngarekno Fatihah iku hukume piye. Nah takhalluf bi arkanin tawilah iku piye iki ora nganti ngono ya ruwet temen apa. Umpamane obah 3 malah dhisik salat kenalan takon nomor HP dhisik. Salat iku tenan jenengan tiyang pundi? Kula tiyang niku jenengan tiyang pundi? Sewanter bareng Nabi bar salat jom salat iku jagongan tapi pangeran lain boleh kan dari HP inna hadis salat munajatun salat itu bebisian tapi ambek pangeran wae ora usah ambek menu ngene terus wong desa yo fa wa ma wajatu aliman ahsana minhu ora ana pengajar sebaik Nabi aku salahno yo ora disentak menawa yo ora kon ada menawa ora diwak salat kok omong-omongan yo ora darani batal Nabi ngendika jong salat itu ya omong-omongan tapi ambek pangeran wae. La istuhu fiya kalamun adami. Lan ana wong Arabi muang kelepol mbek sahabat. Ndekne iku nguyah cara-cara ning masjid ya riyen mboten keramik. Kabeh nyentak kecuali Kanjeng Nabi. Sebagian riwayat tuh pancen diwalik ngeten sing kudu kula omongno. Bareng Nabi tok sing ora nyentak tuma. Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Sebagian riwayat itu hanya nurutane ngono. Gusti, masih kula tok mon Mbah Muhammad, liyane ampun. Liyane kerengamuan. Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Masyhur Nabi ngendikan laqad tahajjarta wasian. Sebagian riwayat laqad hajjarta wasian. Aja ngono lek rahmate pangeran jembar go wong loro tok keluwen, go wong akeh cukup kok digo wong apa? Loro. Maksud kula sing wis ra bakat kiai alim tahqiq ono kesempatan anut delegasi napa Rabi'ah. Diulang iki ora ono haji lho niki. Ben kepenak mergi kula niku kepikiran tenan. Metode dakwah kita ini sampai memasukkan standar ideal, standar sekunder. Padahal kadang anak ini dari daerah yang kebutuhannya itu primer. Jangan-jangan ya saya tidak ngeritik siapapun, jangan-jangan kita ini kehilangan momentum. Kecuali di kampung situ sudah sehat, atau sistemnya sudah. Kalau tidak sehat dia lakonnya mulai yo kayak sobo bayang kan. Kalau nanti dolan teng Indonesia nu teng pedalaman nu cacu ilik gedong asu tenang. Yo ora roh nak najis. Terus bocah kampung kono mondok mbok warai nganti balagha. Iki kinaya makniyah takhyiliyah. Iki majas mursal ono setengah mursal. Mursal beli. Cara basa Jawa. Aduh, man, iki ala kaya musabah gak guru musabah ilakil badi wa radatil kul. Iku bagianku lah sing ngalim-ngalim ngono ku lho. Pangel menerangno. Saake. Maksud kula nu gadah buku. Kesimpulan dakwah balihu ani walau ayah. Saking Bukhari niku dimam. Napa? Niku dimam ya dhewean. Kados riwayat wingi. Terus wonten Qabilah, gini ku Rabi'ah. Dari sekian peristiwa itu enggak ada yang mondok di atas 20 hari. Fa'aqamna indahu isrina lailat. Mboten maksud kula niki, mbok ya metode ini juga kita pegang. Mondok 10 tahun ya kita pegang, 20 tahun ya kita
pegang. Tapi metode ini juga kita pegang. Sehingga beberapa pondok sing bina tiang-tiang sepuh sing lagi tobat terus kan kholwatan 3 hari 4 hari sakjane ya ono sanatin. Maksud kula niku kan banyak toreko-toreko sing kholwatan 4 hari 3 hari diajari samune mati lah. Tapi ning Indonesia kan sing meh mati ya ngoten iki sebenarnya. Sing sepuh-sepuh kuwi. Sing nom-nom ra gelem ya. Lah nek gelem tak kholwatan ning kono ora apa. Ulang carane nyabari bojo. Ya. Apa carane bodoni mbok digal wayo. Milih ndi? Oh, kere wayoan. Tapi yang jelas niku kula jujur men ngerasa salah. Jangan-jangan kita ini mau lho. Anak emiku butuhe mangan. Kowe merantau nganti golek mangan, tempe, saos, kerupuk, menawa malah hiasan piring sing apik terus kayak bunga. Lah jangan-jangan kita ini mengajarkan takmilah no. Di saat kebutuhannya itu apa primer. Yaiku fardhu napa? Ain. Niku nganti sakniki kula kepikiran. Memang Nabi jan ngutus mulang bukan alami wonge pamit, memang Nabi ngutus pulang. Maksud kula cobalah padha-padha fair. Masa bataan Rasulillah iku qabilnahu ala ra'si wal ai. Apapun yang dari Nabi kita membabi buta, kita terima. Ora usah mbok bangun lha kok nek ana muskilah piye. Sekedar tahu mondok ning aku misalnya. Kan aku iso dadi sumur kan. Wis saiki ulangno. Kok nek ana muskilah fikih takok aku kan kita gak perlu dekne belajar dhewe kan kesuwen kan. Selain dua uteke ora bakat kan ya kesuwen. Lho padha orang-orang itu kalau iskal ya nanti langsung soal Nabi lagi kan tanya kan. Pokoknya diselesaikan se urusan, penting gak ngefleh, Islam ngopo, gak ngefleh, ngono pokoknya dakwah Islam ngopo, gak ngefleh. Salat, iman, terus gak ngefleh, wis ngono tok. Paling ndak itu istanibu asab al-mubiqat dawe Nabi, ngapalo dosa pitu sing harus dijauhi. Ya kayak Wali Songo lah, dulu kan kampanyane menapa? Molimo, meninggalkan apa? Molimo. Apa terus bodoni halal ya ora, urutane ngono sik, molimo sik sing harus hindari. Sama seperti Nabi zaman Sugeng ya istanibu asab al-mubiqat. Nabi juga hanya menyebut 7. Jubilah monggo-monggo dipenggalih ini kan akhiru saatin min yaumil Jumat termasuk niki saatul ijabah. Wae mak sahabataan Rasulillah qabilnahu ala ra'si wal ini cocok ra cocok. Tapi kan rong pinter Gus. Ya masalah iku butuhe ku mangan. Mangan segotok kan gak enak tuh kali ke bantah butuhe mangan kok bakas. Itu kali ngene lho dat anakmu ku dorong di pakaian. Mestinya kan tukono pakaian, cek celana, cek sarung ora, tukono sing go model-model yo. Sing merek branded. Oh, butuh wae nutupi aurat kok golek sing. Dong nggih. Lucu gak ngono? Lucu kan. Wong istija. Lah yo. Wong istija wae ra roh. Yo istija wae ra roh mbok warai masbuk kok. Kaifa hukmul ma'mun sing istaghala bil iftitah anil Fatihah. Terus ketinggalan Fatihah itu hukumnya piye? Hukumnya ya ora dihukum. Lho sing ngomong ngene kudu aku, nek sing ngomong ra wong alim, padu ora alim, pancen kudu aku, sing ngomong kudu aku. Lah nek sing ngomong Islam-Islam ngene iki kan lho sing ra ro najis asu wae ya akeh. Wah, akeh. Wong kula niku nek dikanca mondok iki kisah nyata, mondok. Termasuk riyen candalem teng bapak kula. Iku kan bido iku kan haram mergo jare apa? Iku lho. Iku lho cucuke lho, parone lho. Apa basa Jawa apa kaya wong iki. Parone lho, cucuke kuat mek parone kuat. Bapak nerangno ngoten terus takok aku. Kak nak ngundang kula kak njen cadar. Kak nak harame perkara paru mek ceker kan gak dipangan, gak diketok. Kok niku wis mondok 4 tahun. Lah anak sebabnya haram mergo paru mek apa? Ceker kuat kan ra melok dipangan gak diketok. Iku ora niat ngenyek ya wis pancen matekno wong. Ku sing ra roh iku ya akeh. Terus kowe mondok nganti roh Imam Tobari iku sapa? Tafsir lucu kan.
Wes ngandel kula pun tas. Pokoke apa sing rawuh sangka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita terima. Nak daerahmu utawa pondokmu ora pantes ngono ben wong liya sing nglakoni, tapi aja anti mbek metode fardhu napa ainas. Pokoke cara kula darani aja anti mbek metode fardhu ainas mendesak-mendesak. Repot nak itu. Nah kula bayangno ya. Kalau semua orang punya hafalan 4 saja hadis ini. Satu orang merasa menjadi delegasi Rasulullah untuk menyampaikan kebenaran. Mau cukup ngapal 4 perintah amurukum bi arba'in. Semua orang tuh GR jadi wakilnya Kanjeng Nabi. Tapi gara-gara kita mengharuskan apal 1000 item, nanti alim alama. Wong sing duwe sangu 100 ora wani nyai, di sangu 50 ya ora wani. Padahal ada hal sing mujma' alaih bener, yaitu dekne ngongkon salat lan ngaramno nyabu. Lho sekedar ngaramno nyabu mosok butuh alim alama. Tapi gara-gara persyaratan yang kita bikin, sekedar ngaramno sabuhe butuh status dekne alim. Dan sekarang Indonesia sudah masuk itu, masuk definisi itu. Tentu kita nyangoni ya aja ngomong sing kowe ra eroh. Jadi wilayah sing mujma' alaih aja lah, suruh ngomong wilayah sing mujma' alaih, wajib sholat, harame nyabu, harame zina. Coba Nabi nyebut dosa apa? Ijtanibu asab al-mubiqat, yang disebut syirik, zina, uququl walidain, qatlun nafsi, qaulaz zur. Ora terus nyebut apa? Wakah ngene iki. Mulane kula termasuk kiai sing ra dibali lho bab niku. Senajan kula maca kitab-kitab tasawuf, dosa iku akeh, khafiyah, batin tok di. Ora pati tarungono anak bangun ora pati. Nabi sing ndek Islam ni 7 akeh. Sing ndek Islam ngendikan 7 akeh kok samene iki. Apa wae yo ya jaraku. Lah nek nek bantah aku tak raporo Kanjeng Nabi. Lah misale dekne ngono, dosa iku akeh ora mok 7. Lah sing ngendikan Islam ya sapal aku muni sapal mung kok anut Nabi ke akeh anut sapa. Maksud kula sing biasa urip iku sing awam ya, maksudnya biasa wae sing. Awam tapi sing kaya aku maksudnya sing awam sing sik pinter ora. Ya clear ya kan mau piro mau amurukum bi arba'in yo bariku ya kon mulai no. Mulai kon ngiyai ikhfaduhu wa akhbiru bihi man wara'akum. Mbok ojo men waraikum yo oleh bebas pokoke ning kene iku. Lah piye bisa men waraikum piye bisa. Gurune maca ngono wis ben. Man yoleh min yoleh ora Quran mon wa qala bakar fi riwayati man warakum. Dan Nabi haun wa hadatsana Huntar Bali jadumi hadatsana Nabi tenggene daerah kulon biasa bapak ke guyon. Iku jenis kiai wa min karomatihu jadi mergo ana kiai latah kiai sidi-sidi wa min apa? Karomatihu. Ora min karomatihi wa min bareng disalahno teman-teman kowe iku mung ngelingno kowe nek Quran ana wa ma'an sanihu ku dielingno kok malah bantah. Perkara apa-apa. Ansani kuwi. Qala akhbarani abi qala jami'an hadatsana Farwa bin Khalid an-Nabi qala fi hadal hadis naw hadis subaqal anhaakum amma yunbadu bidduba wan nuqayyar wan naqir wal hantam ini kan berarti satu kan. Nabi melarang anhaakum amma yumbad. Berarti sing anhaakum kan sebenarnya an wahidin. Napa yaiku perkara sing mari mabuk. Cuma ada iso duba, nakir, hantam. Mergo sebagian wat anhakum amma yumbad. Berarti almanhyu kan seun wahid. Yaiku apa? Ngefleh. Mabuk. Paham ya? Sebagian riwayat itu jelas amma yumbad fin napa duba wan nakir wal hantam. Wa zata Ibnu Mu'ad fi hadisi an Abi qol wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Asyad Abdul Qais inna fikum khuslataini yuhibbahumullah. Inna fikum sa'atan ing dalam sira kabeh khuslataini ana tingkah loro yuhibbu ingkang seneng guma ing khuslataini sapa Allah. Rupane alkhimu aring utawa ora gampang marah. Ciri iki kono nak manani aris utawa aring walunatu lan ati-ati. Ana semoga wal anatu lan ati-ati. Jadi hebatnya Kanjeng Nabi, satu watak tradisional. Misalnya bawaan orang Solo itu kan sopan. Wong premane wae sopan. Kula nu sering wonten preman Jogja Solo tobat, tak takoki. Ki tau malak wong sepuh, mboten ate Gus. Ana wong sepuh dalu-daling terus monggo Mbah badhe tekutik tak. Lah terus kowe preman prestasimu apa? Malak sing mlete-mlete Gus. Dadi ana daerah tertentu sing premane wae sopan. Ada seorang peneliti sosial di Jogja, dokter sosiologis. Judulnya preman pun beretika. Kira-kira. Berarti nyentak wong, badhe teng pundi sewade iki. Lah iku Kanjeng Nabi nek ana daerah tertentu sing dewatak dasar sopan ya dilem. Masuk ke iso ngaji tapi dewatak loro sing Allah iku seneng. Iku kowe ora gampang muring
al-khilmu waluna. Jadi daerah tertentu sing diwatak apik, Nabi ya cara saiki diapresiasi napa? Kowe iku masih orang Islam, Islammu ya lagi saiki, tapi diwatak dasar loro sing disenengi pangeran. Iku al-khilmu waluna. Jadi kamane hati-hati cara sakniki. Terus niki hadis paling kula wedi, paling kula seneng. Wedi kula niku mergo kita wis biasa di tradisi alim tahqiq. Seneng kula iku ben kabeh wong nggawa sangu balihu ani walun apa? Ayah. Wis saiki contone gampang ngeten. Misale ngeten, yekmo. Ada 1000 masyarakat. Semuanya ngrasa sangu makili Nabi harame zina, harame nyabu. Dan wani ngomong ning komunitase. Ora perlu dekne diundang ustaz. Tak ulang lagi ya mo ya. Ini kita baru ini kesaksian para habaib, para kiai. Ada orang 1000. Komunitas 1000 Mas Arwi 1000. Semuanya hanya hafal wajib sholat, harame zina, harame maling, harame nyabu. Semuanya berani ngomong di anaknya, di istrinya, di tetangganya. Maka keharaman ini akan menjadi nilai masif, nilai bersama. Mergo dadi ma'ruf bainahum. Elek lah zina ku elek, nyolong ya elek, nyabu elek. Tapi kalau yang 1000 ini tidak berani ngomong karena roh Islam ikut tok. Kabeh sakatu, menang kabeh. Ngenteni diundang ustaz, ngenteni tahu diundang presiden, ngenteni tahu diundang menteri agama, ngenteni tahu diundang masjid, ngenteni payu pidato lah kamane. Lagi wani ngomong hak. Berapa kerugian kita kehilangan? Ya, orang sing a'lana bil hak. Yo soal dekne kok ora oleh ngomong ya, Mas. Yo haram ngomong masbuk wae. Maksudnya ora usah sing diroi ben diomongno ngono lho. Sing diroi ben maksudnya ora perlu ngomong rukune kaji ngene. Mal balang jumroh keliru muni balang Ka'bah. Nek pancen ra oleh, mergo bahaya apa? Bahaya. Misale nerangno tawaf, mlayu. Ya repot kan. Nerangno balang jumroh ora ora tahqiq. Oleh muni ra balang jumroh balang Ka'bah kan ya repot apa? Jadi kula bayangno, andekan lau takallaman nas bikul lima arafuhu wa bikul lima alimuhu ning bab apa wae iku hak dadi jaliyun wadah. Mulane pergane barang hak iku siji ku al-mubin. Allah begitu bangganya dengan kitab Hamim wal Kitabil Mubin, kitab sing nerangno. Kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ya ayyuhal muddatsir kum kowe aja men kemulan naimat. Kandhani wong-wong ben ngerti pangeran. Wa rabbaka fakabbir. Kul innama aidukum biwahida antaqumu lillah, kabeh kudu ngambil peran. Nah gara-gara 1000 ini dengar-dengar syaratnya dadi kiai iso maca takrib muin semuanya sakatu hatta anizina wae rawani ngomong harame. Padahal ndekan mereka ngomong terus anaknya ingkifaf anizina, bojone ingkifaf anizina, komunitasnya istighfar, semuanya mempermalukan. Akhirnya jadi nilai baru innahu kana fahsyatan wa maqta kabeh sepakat zina itu mamkut. Karena jadi nilai bersama. Ini gara-gara kita bikin definisi sing oleh ngomong kebenaran itu kiai sing payu pidato bareng ngono. Sesuk sing ono lisensi bareng genane malah ono wacana syarat kiai kudu untuk sertifikasi. Yakin ono syarat iku aku mau jupuk, yakin mau. Saiki liyane to, Po? Aku ora jupuk cawane ya kiai tenan aku. Lah wis ono verifikasi kiai, ora parpol to. Verifikasi kowe tak lulusno yakin. Amin, amin. Aku ora setuju, amin. Ya misalnya setuju ya gue rame-rame tapi ojo terus yang rantuk sertifikat terus rasa apa? Berarti. Ndak niki cara kulon punya riwayat itu banyak termasuk teng Bukhari. Dan itu pede-pede modele. Wa ana dimam min Bani Sa'din, kulon dimam bin Salabah, kabilah kula Bani Sa'din. Wa ana rasuluka, saya ini nanti jadi utusan kamu Kanjeng Nabi. Langsung pede. Nudkhil apa nukhbir bihi man wara'ana nadkhul bihil jannah. Langsung pede, kula niku utusane jenengan. Coba lah saiki diangen-angen. Ngerti daruriyatul Islam niku ora angger wong. Hurmatus haramus zina lah misalnya harame nyolong. Itu kalau 1000 orang ngomong, iku mustakbah inda kulli ahadin. Gara-gara sing ngomong muk sithik ora pati mus.
Nah, kula nu kepengin ana kiai kados kula wani nerangno iki. Senajan ta pondok kula nggih pondok sing ben wong nganti alim tahqiq. Tapi kula ngerti iku minjani bin satu sisi. Tetap kudu ana sisi-sisi yang lain sing semua orang menggemburkan, memaklumatkan. Mergo Islam itu ora sekedar ngomong, memang memaklumatkan alinu. Dawei Abdul Hasan Asy-Syadzili, alinu bito atikum kama a'lanu bima asihim. Mereka sudah terang-terangan maksiat, mosok kira terang-terangan taat. Wis mereka wis farihu bil maksiyah, mosok kita ora farihu bit taat. Podo. Sekarang orang bisa nyuwun sewu menjual ganja 0,0 sekian gram, sing penting kepayon. Mosok kita rawani ngomong hak, adnal hak, sing penting kepayon. Jadi misalnya adnal hak wal ikrar bisa jadi alla ilaha illallah. Adnal hak itu adalah ngertekno wong harame zina. Gara-gara lah saiki cara kowe berarti pedagang narkoba, payu 0,0 sekian gram seneng kan? Sing penting payu. Mosok sing barang batil iso dipayokno 0,0 sekian kaya mayokno barang hak ngenteni ngenteni ideal. Sesuai syarat salat saya kudu macak ngene. Ribet kan loh. Oh aku bagian partai yang nutupi aurat ya. Sah. Kula kadang takut diam jenengan mboten nanti macak ngono. Ah kowe macak nggo nutupi rapati kowe. Aku ora usah ditutupi ilmu. Jelas gak amurukum bi arba'in. Ayo ora mbok protes. Kok arba Nabi syara'iul Islam kan kasirah jiddan. Kenapa mau muni Nabi mbok sarai bangune muen tapi mbok sarah. Nabi jebok. Ya nate kula hitung ya. Jadi cara kula niku piye supaya wong kabeh GR ngrasa nggawa amanat kula niku utusane jenengan. Niki jelas langsung beliau sendiri kan diman wonten sing macam-macam lah, wonten sing darani beberapa kan langsung ngumumkan dirinya sendiri. Nak kula niku sebuti famur nabi amrin fasil nukhbir bi man wara nadkhul bihil jannah. Wes langsung beda nadkhul bihil ora muni napa insyaallah.